Tadi sudah saya sebentar. Ini masih Bapak mau sharing dulu ya? Ada mau share Ya, screen dulu? kita main dulu Pak. Oh ya boleh, silakan Pak. Nanti baru di Mau share saya Pak. penjelasan sebentar untuk tata tertibnya. Ya, jadi Oke. pada kesempatan kali ini kita akan belajar training behavior based safety selama kurang lebih 1,5 jam. Oke. Nah, nanti materi akan dibawakan selama 1 jam 15 menit. Kemudian kita akan ada tanya jawab kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, untuk Bapak Ibu-Ibu sekalian yang menjadi partisipan, bertanya nanti pada di kolom Q&A. Mohon untuk audionya di mute agar kita bisa mendengarkan dengan jelas pemaparan materi dari instruktur Pak Anggiat. Oke, perlu saya jelaskan untuk pemateri kali ini beliau merupakan salah satu ketua HSE wilayah Sumatera Utara yang juga saat ini menjadi instruktur kita dan juga salah satu tenaga ahli di Lima Prima Solusindo. Nah, beliau juga sudah banyak mengisi materi-materi baik itu dari Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Kementerian PUPR, PJK3 dan lain-lain. Nah, selanjutnya beliau juga merupakan seorang auditor, ya auditor SMK3, auditor ISO di perusahaan dan juga di auditor freelance di salah satu lembaga audit SMK3. Nah, baik mungkin itu saja pembukaan dari saya. Jadi mohon kerjasamanya untuk para partisipan untuk memute-kan dulu suaranya agar tidak mengganggu proses pemaparan materi. Ya, mungkin Pak Anggiat sudah bisa untuk presentasi, Pak. Ya, halo Pak Anggiat. Halo, tunggu sebentar. Kayaknya masih ada masalah di pemateri kita. Jadi kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Yap, Pak Bayu. Ya, sudah Pak. Tolong Pak diberikan share screen ke saya Pak. Ya, sebentar Pak. Oke Pak. Sorry Pak, bukan materinya Pak, tapi diberikan akses biar saya bisa share screen Pak, maksudnya Pak. Seperti yang tadi kita sudah coba tadi Pak. Saya diberikan akses saja Pak sebagai host, jadi saya bisa share materi. Dari menu setting itu ada Pak. Nah, sudah. Ya. Kedengaran suara saya semua teman-teman ya? Pak Bayu dan yang lain kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Oke, sudah Pak, ya? jelas. Materi saya sudah kelihatan ya? Ya, sudah Pak. Oke, ya. Saya soalnya mau ore juga nih, makanya dari sini untuk nyeting. Oke, selamat siang buat teman-teman semua. Tadi sudah diinformasikan oleh Pak Bayu ya terkait aturan untuk training online kita hari ini. Ya, jadi nanti buat teman-teman yang ingin bertanya boleh di akhir sesi ya. Kita lebih kurang untuk training ini 1 jam ke depan ya. Dan itu ada kolom Q&A juga, boleh diketikkan di Q&A saja nanti pertanyaan-pertanyaan, nanti host kita atau dari LPS yang akan membacakan yang mana nanti yang di akhir yang akan mau dijawab duluan gitu ya. Jadi supaya teratur. Dan di sini diharapkan juga mic-nya semua di mute ya supaya bisa tertib ya. Dan bertanya nanti di akhir
akhir. Oke, saya mulai saja. Mungkin masih ada yang belum kenal dengan saya. Kayaknya sih ada beberapa juga yang sudah saya kenal di sini, saya lihat. Ya, ternyata ini semua banyak kan alumni LPS. Nah, hari ini kita membawakan materi terkait BBS. Ya, semuanya bisa lihat slide saya ya. Dan sudah bisa lihat slide saya. Oke. Nah, kita bawa materi BBS, Behavior Based Safety, ya, di mana materi ini adalah materinya dasar sebenarnya ya buat teman-teman yang orang K3 ataupun bisa dipakai juga di bidang lain sebenarnya ya, karena ini ngomongnya behavior tentang safety. Nah, ini sudah sering juga mungkin didengar ya terkait BBS ini sendiri ya. Tapi terkadang orang apa ini BBS? Nah, kita nanti akan bahas secara detail. Ya, tadi sudah diperkenalkan. Ini saya lewatkan saja. Nah, kita langsung saja ke materi. Ya, pastinya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, setelah mengikuti mata pelajaran ini nanti para peserta itu mampu ya memahami perubahan ataupun mindset. Jadi seperti di kelas-kelas Alika 3 umum ya yang sudah kita pelajari ataupun mungkin kelas K3 yang lain ya, bukan kelas K3 umum saja. Kita tahu piramida itu ya, kalau masih ingat ya, piramida yang seperti ini ya, untuk kecelakaan yang paling besar itu adalah unsafe ya action ya. Di sini ada unsafe action, ada unsafe condition ya. Nah, nanti terkait daripada BBS ini kita akan banyak ngomongin yang dua ini saja nih paling banyak ya, bagaimana mengubah behavior seorang pekerja ya. Kita nanti banyakkan BBS itu di sini ngomongnya, di unsafe action ataupun unsafe action, condition. Nah, kita ketahui kemarin, kalau tahu masih ingat, di sini ada 1 kecelakaan fatality ya, katakan 10 ada injury, ada 100 near miss, dan mungkin 1000 unsafe action atau unsafe condition ya, ataupun sering dikatakan sumber bahaya. Nah, kecelakaan atau fatality ini dapat kita cegah dengan kita melaporkan melihat kondisi tidak aman ataupun tindakan tidak aman ya, dan juga sama dengan kita mencegah ini semua terjadi. Nah, ini nanti akan banyak dibahas di BBS ya terkait behavior. Yang pertama sangat concern pada behavior. Oke. Nah, di sini dikatakan juga mindset ya, mindset daripada seseorang pastinya nanti ya, dan perilaku dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Nah, seperti apa itu yang dikatakan mengubah perilaku ya. Jadi terkadang para orang K3 ya, orang safety lah katakan, baik dia safety officer, safety manager ya, yang memang punya pengetahuan itu cukup banyak terkait K3, tapi ketika implementasi dia sangat kesulitan ini ya, sangat kesulitan melihat daripada timnya ya, susah diatur bahasanya, tidak mau ikutin SOP ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana untuk merubah perilaku orang-orang yang seperti ini ya, bagaimana kita bisa meluruskan, bagaimana kita bisa menyampaikan ya kepada mereka terkait aturan-aturan yang sebenarnya gitu, dengan cara tidak perlu berantem ya. Jadi banyak orang-orang K3 itu mengatakan, Pak, kami ini di perusahaan itu dianggap sebagai musuhnya perusahaan ataupun musuhnya karyawan gitu. Ya, kenapa? Karena ketika kami menyampaikan yang benar, malah kami diserang oleh mereka gitu. Ya. Nah, di sini nanti kita bisa menyampaikan kepada mereka apa sebenarnya BBS ini dan behavior kayak apa nanti yang mau kita ubah kepada mereka. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita lihat di sini latar belakang daripada BBS sendiri. Ya, mungkin ada yang masih belum di-mute ya, mic-nya itu Pak Fefrijal kayaknya. Tolong diaktifkan itu mic-nya, Pak. Bentar, Pak. Ya. Ya, jadi latar belakang behavior based safety ya. Kenapa ini penting? Karena pertama, tingginya angka kecelakaan ya di perusahaan yang sudah bersertifikasi SMK 3. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk mendapatkan SMK 3 ini itu bukan perkara yang gampang ya, bukan perkara yang gampang. Jadi kita harus pertama itu menerapkan sistemnya dahulu ya, menerapkan sistem manajemen K3-nya.
dan kita harus melakukan internal audit, ya. Dan kalau kita memang mau mendapatkan eksternal sertifikat dari kementerian, makanya kita harus lakukan audit eksternal, ya. Dan auditor akan coba melihat sistem yang sudah kita bangun sejauh mana agar nanti mereka bisa memastikan perusahaan tadi layak atau tidak, ya. Tapi kondisi saat ini ada juga beberapa perusahaan-perusahaan, ya memang terus terang SMK 3 ini bukan salah satu jaminan, ya. Jadi bukan jaminan agar perusahaan tadi tidak ada kecelakaan. Tapi ini hanya memastikan lebih ke sistemnya. Secara teoritis, kalau sistem jalan, harusnya kecelakaan juga bisa dicegah. Secara teoritis seperti itu, ya. Nah, jadi kenapa di latar belakang tadi katanya dengan behavior safety ataupun BBS ini, ya masih adanya dijumpain ya perusahaan-perusahaan yang bersertifikat SMK 3 itu memiliki angka kecelakaan ini, ya masih terdapat kecelakaan itu. Terus apalagi 80% kecelakaan disebabkan oleh unsafe action, ya. Jadi 80 sampai 88 lah kalau bahasanya juga sering dikatakan, ya. Jadi paling besar itu karena unsafe action ataupun perilaku yang tidak aman. Nah, ini tadi yang jadi permasalahan. Nah, kalau kita membuat sistem, ya, terus kita memperbaiki daripada peralatan di tempat kerja, memberikan mereka helm, memberikan mereka sepatu safety dan sebagainya, ya, itu tidak bisa mencegah besar terjadinya kecelakaan, ya. Tapi yang harus kita ubah apa? Perilaku mereka. Ini yang di-concern di dalam BBS ini, ya. Dan berikutnya adalah merubah perilaku, ya, unsafe action menjadi safe action, ya, menjadi safe. Jadi bagaimana cara kerja yang aman, bagaimana cara kerja yang bisa membuat orang selamat dan sehat pastinya, ya, sesuai dengan targetnya K3 itu zero accident. Jadi bagaimana sih merubah perilaku orang? Apakah nanti setiap karyawan, mungkin teman-teman di sini pernah menjumpai ya setiap karyawan, setiap pekerja, kita nggak usah ngomongin terlalu dalam terkait sistem penggunaan helm saja. Apakah semua pekerja itu sudah mau menggunakan helm? Ya. Nah, simpelnya helm atau menggunakan sarung tangan mungkin atau menggunakan safety glass dan lain sebagainya. Apakah sudah mau mereka? Ya banyak terus terang juga teman-teman itu yang curi-curi, ya. Ketika pimpinan ada, mereka gunakan. Ketika pimpinan tidak ada, mereka tidak gunakan. Nah, itu adalah salah satu perilaku, ya. Jadi saya juga dulu pernah ikut training namanya safety leadership, gitu ya. Nah, untuk merubah perilaku manusia itu memang membutuhkan waktu yang lama, ya. Apalagi dia sudah terbiasa. Salah satu contoh mungkin yang bisa saya share kepada teman-teman dan mungkin pernah dengar juga, perilaku yang simpel, ya, perilaku yang simpel. Contoh kita naik dan turun tangga. Di dalam aturan K3 ataupun safety, ya, setiap orang naik dan turun tangga itu wajib memegang handrail, ya, handrail atau pegangan bagian tangga. Kenapa? Ya, ketika contohnya ada di lantai itu yang bagian-bagian yang tidak bagus, kita bisa tergelincir, kita masih ada pegangan di situ, ya, ada pegangan tangganya di situ. Nah, ini kalau kita mau buat ke dalam suatu program, kita contohnya share kepada mereka, ya, Pak, Bu, teman-teman sekalian, kalau kita mau aman dalam bekerja, tolong dipastikan semuanya itu mengikuti aturan K3. Dengan apa nih? Ya, naik dan turun tangga, memegang handrail. Nah, kembali pertanyaannya, apakah orang mau, ya, menggunakan atau memegang handle ketika naik turun tangga? Ya, mungkin sekali mau, ya. Nah, sasaran daripada BBS ini adalah bukan sekali saja, tapi bagaimana mereka bisa rutin, ya, mereka bisa rutin tetap memegang handrail untuk naik dan turun tangga tadi. Itulah perubahan perilaku-perilaku. Kenapa? Kita ngomongin tentang safety, ya. Jadi bukan mempersulit mereka dalam melakukan suatu aktivitas, bukan mempersulit mereka dalam suatu pekerjaan, tapi kita mau memastikan mereka itu selamat, ya, ataupun dan sehat ketika melakukan suatu aktivitas. Salah satu itulah safe action, ya. Oke, yang berikutnya iceberg dan paradigmanya, ya, nanti juga itu akan kita bahas kepada behavior based safety-nya atau BBS, ya. Iceberg mungkin teman-teman juga kemarin sudah dapatkan ketika di ahli K3 umum, ya, ataupun pelajaran K3 sebenarnya sudah dibahas. Oke, tujuan daripada BBS,
Ya, di sini ada tujuannya. Ya, jadi ketika kita mindset-nya unsafe action, ya, orang itu masih mindset-nya unsafe action. Saya rasa di sini teman-teman sudah tahu lah apa itu unsafe action. Ya, tapi saya akan refresh kembali. Unsafe action itu banyak. Ya, contohnya mengendarai suatu kendaraan itu dengan kecepatan tinggi, itu masuknya ke unsafe action. Ya, terus apalagi tidak menggunakan APD di tempat yang ditentukan, masuk juga ke unsafe action. Apalagi yang lebih ke tindakan, ini jadi tindakan tidak aman ya. Saya rasa kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang mengartikannya. Jadi merubah cara berpikir tindakan tidak aman tadi, ya, agar menjadi bekerja yang aman ya di sini, ya. Jadi bisa nanti bekerja dengan aman, pastinya kita bisa mendapatkan safety culture ataupun budaya K3. Ya, budaya K3 itu bukan target yang gampang juga. Ini adalah satu target yang sulit. Nah, untuk bisa mencapai ini, maka kita harus juga mempelajari namanya BPS, ya, Behavior Based Safety. Nah, dengan nanti kita menerapkan ini, kita bisa safe action, ya, dan bekerja dengan selamat, dan akhirnya atau tujuan akhirnya ataupun goal akhirnya kita bisa berbudaya K3, ya, berbudaya dengan K3. Jadi mungkin saat ini kita bukan mengatakan di Indonesia itu sangat jelek cara bekerjanya. Mungkin masih banyak teman-teman yang lihat, wah, waktu saya belajar itu K3 katanya kalau safety itu nomor 1, ya. Kalau tidak dipenuhi banyak tuntutan terhadap pelanggaran aturan dan undang-undang gitu dan sebagainya. Tapi kenapa ya sampai sekarang itu masih saya lihat di gedung-gedung konstruksi, bidang pekerjaan dan sebagainya masih banyak itu yang belum mengikuti aturan K3 gitu ya. Tapi kenapa masih bisa? Nah, itu tadi. Jadi orang yang sudah paham terkait K3 ya, belum tentu dia paham juga terkait behavior based safety ini, ya. Ataupun dia punya program bagaimana pencapaian zero accident tapi tidak melalui behavior based safety, ya. Jadi terus terang kita sebagai orang K3 itu untuk menerapkan K3, kita bukan mau mengatur di luar daripada manusia ya, tapi yang kita atur adalah manusia, orang yang memiliki pikiran juga gitu, orang yang memiliki cara pandang juga. Nah, jadi kalau kita katakan di suatu tempat kerja, katakan di perusahaan ataupun di konstruksi, kita memiliki target sama. Dari K3 adalah zero accident. Nah, metode apa yang mau dibuat? Itu tidak boleh metodenya dari masing-masing orang. Ya, saya mau buatnya seperti ini, saya mau buat seperti ini, itu nggak boleh. Nah, makanya di situ juga harus ada yang guide. Ya, makanya adanya pimpinan di situ. Ya, kalau K3 mungkin ada bahasanya safety manager, ya, ataupun kalau dia yang lain ada bahasa-bahasa leadernya lah gitu. Untuk apa? Untuk memastikan arahnya kemana gitu. Ya. Nah, apakah kalau sudah ada pimpinan, sudah ada leader, udah pasti tercapai tujuan yang baik? Belum tentu ya teman-teman. Ya. Jadi seorang pimpinan itu memang dia harus memiliki juga cara ya bagaimana komunikasi dengan timnya yang baik. Ya, bagaimana dia memimpin suatu tempat yang baik. Nah, kalau kita ngomongin K3 juga punya strategi, ya. Yang simpelnya behavior based safety ini. Nah, bagaimana kalau kita mendapat tim baru, katakan Anda sebagai safety manager ataupun safety coordinator, ya. Terus dibuka suatu lowongan, ya, lowongan untuk di bawah Anda, apa katakan orang K3 ataupun bukan di bawah Anda, bukan orang K3, orang operasional misalnya, ya. Secara administratif orang ini bagus kerja operasional. Secara track record-nya juga bagus. Mungkin deal-deal dengan HRD-nya bagus. Nah, ketika dia diterima di satu tempat kerja, ya kita sebagai orang K3-nya, ternyata tingkah lakunya nggak baik terhadap K3. Ya, dan sampai sekarang terus terang masih banyak yang dijumpai seperti itu. Seperti apa yang tidak baik maksudnya? Ya, jadi mereka itu kerja hanya semaunya gitu. Wah, tujuan saya adalah operasional. Saya adalah orang yang menghasilkan uang, jadi saya nggak peduli orang itu mau ikut aturan safety atau enggak. Ya. Nah, kita di sini sebagai orang K3 harus bisa juga memastikan program kita juga jalan gitu dari si K3. Jadi kita jangan terikut-ikut dengan cara operasional, ya. Tapi juga kita tidak boleh memberhentikan operasional, ya. Terus bagaimana caranya? Nah, di sini kita
perlunya orang yang memang yang tahu cara masuk ke dalam perilaku-perilaku yang seperti tadi. Ya. Di satu sisi dia mungkin secara level lebih tinggi dari kita. Ya. Dan mungkin di sini juga teman-teman ada yang mengalami ya, waduh Pak, gimana ngatur seorang manajer operasional? Gimana cara mengatur orang manajer safety? Ya. Tapi kalau dilihat-lihat dia manajer safety, tapi kenapa tingkah lakunya begitu ya? Ke lapangan nggak pernah pakai helm ya, nggak pernah ikutin aturan ya. Nah, disinilah perlu pendekatan-pendekatan ya, melalui BBS inilah Anda perlu melakukan perubahan-perubahan tadi terhadap orang yang seperti tadi. Ya, jadi mindset itu jangan pernah berpikir ketika saya diberikan power, baru saya bisa ngatur yang di bawah saya. Ketika saya diberikan power, baru saya bisa mengatur segala aktivitas K3. Ya. Saya pernah tanya juga sama teman-teman seperti itu, apa masalah Anda di tempat kerja? Waduh Pak, di sini susah orangnya. Ya, kenapa? Ya karena mereka itu kalau diatur nggak ada yang mau Pak. Ya, saya bilang seperti ini, malah mereka jawabnya macam-macam, gitu ya. Saya bilang seperti ini macam-macam. Terus apa yang kamu inginkan? Ya kalau bisa saya diberikan satu kekuasaan Pak. Ya, saya yang ngatur. Gitu, kalau nggak mau saya pecat dia. Ya, saya berikan hukuman dan sebagainya. Nah itu tidak baik juga ya. Nah melalui pendekatan-pendekatan nanti BBS ini kita akan lihat seperti apa kita bisa merubah perilaku daripada manusia ya. Ini terkait pekerjaan ya perilakunya, bukan yang lain-lain. Oke. Nah kita lihat pengertian perilaku ya menurut si Scott ini ya. Pengertian perilaku adalah apa yang seseorang katakan atau lakukan yang merupakan hasil dari pikirannya ya, perasaannya atau diyakininya. Ya, kenapa sering sekali di tempat kerja itu terjadi perbedaan pendapat? Ya, karena seseorang tadi merasa ya yang dari pikirannya itu adalah yang paling benar, ya. Atau si orang tadi merasa juga atau diyakininya itu yang paling benar gitu. Ya, nah makanya kenapa di satu perusahaan tempat kerja ataupun satu struktur itu diperlukan pimpinan, ya, diperlukan menjadi seorang atasan. Adanya perlu atasan ataupun leader. Nah ini tadi, jadi supaya satu tujuannya. Sedangkan menurut si Noto Atmojo ini, ya, bentuk respon atau reaksi ya, yang dikatakan perilaku bentuk respon atau reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar ya, organisme ataupun orang. Namun dalam memberikan respon sangat tergantung pada karakteristiknya atau faktor-faktor lain ya dari orang yang bersangkutan. Jadi dua pengertian berbeda ya. Nah, kita lihat faktor penentu daripada perilaku. Ya, yang pertama itu adanya faktor internal, ya, karakteristik orang yang bersangkutan, yang bersifat bawaan dan berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar. Ya, tingkat pengetahuan di sini harus ada tingkat kepengetahuan dari si internal, kecerdasan, ya, persepsi dan motivasi. Ya, itu dari sisi internal. Sedangkan dari eksternal meliputi lingkungan sekitar, baik fisik maupun non fisik. Mungkin kalau teman-teman melihat perilaku ya, perilaku orang. Kalau merubah perilaku orang yang pendidikannya rendah, ya, orang yang rendah dibanding dengan orang yang pendidikannya tinggi, jauh lebih sulit merubah perilaku orang yang pendidikannya tinggi. Ya, kenapa? Karena faktor-faktor sebelumnya tadi itu, ya. Jadi dia merasa yang dia pikirkan adalah yang paling benar. Apalagi yang dia rasakan adalah itulah yang harusnya dijalankan. Ya, karena dia memiliki mungkin pengetahuannya yang tinggi, dia merasa wah saya ini orangnya cerdas ya, dan sebagainya. Tapi apakah dia sudah diberikan juga pengetahuan ya terkait perilaku tadi ya. Nah, kalau dia melakukan kesalahan ataupun perilaku yang tidak baik, nah bagaimana kita selaku orang yang mungkin satu level dengan dia ataupun juga seseorang yang di bawah dia menyampaikan kesalahan-kesalahan yang perilaku yang disampaikannya tadi. Nah, jadi kita bisa membawakan kepada mereka itu kembali kepada piramida kecelakaan kemarin. Ya, menurut hasil penelitian dikatakan kecelakaan itu yang terbesar adalah ditemukan melalui unsafe action, ya, tindakan tidak aman. Dengan kita bisa bersama-sama menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur,
Ataupun kata lain, perilaku kita bisa lebih bagus ya sesuai dengan prosedur, maka zero accident bisa dicapai. Tapi jika ini tidak, maka zero accident tidak akan bisa tercapai. Ya, itu dulu. Jadi memang sering sampai sekarang itu teman-teman yang di operasional itu berpikir safety adalah departemen Anda, ya. Operasional adalah departemen saya. Target saya adalah mendapatkan output sebanyak mungkin. Target Anda adalah mencapai hasil K3 yang maksimal. Nah, mereka selalu berpikir K3 itu tugas Anda, bukan tugas saya. Ya. Nah, disinilah perlu masuknya orang K3 itu menyampaikan kepada teman-teman di operasional bahwasanya tanggung jawab K3 itu bukan hanya satu orang. Ya, kebetulan saya sebagai ahli K3, saya lah nanti yang membuat sistemnya gitu. Ya. Makanya di dalam P2K3 juga ya, ahli K3 umum itu masuk strukturnya itu di selevel daripada pimpinan. Ya. Kenapa? Karena memang kita sebagai motornya nanti di sana. Mau seperti apa modelnya kita yang menjalankan. Nah, apakah semua orang K3, katakan yang sudah ahli K3 umum, ya, menjalankan metode ataupun menjalankan rencana K3 yang baik, ya. Nah, ini juga perlu sebelum Anda merubah perilaku orang lain, ya, sebelum Anda ini sangat sangat penting ya. Sebelum Anda merubah perilaku orang lain, jangan lupa perhatikan dulu perilaku diri sendiri. Ya. Jadi nanti kita banyaknya concern kepada perilaku orang, merubah perilaku orang. Tapi pastikan perilaku Anda itu juga memang sudah benar. Contoh, Anda sebagai pengawas di proyek, ya, Pak, Bu, tolong dipakai helmnya, ya, ketika masuk ke lokasi ini harus pakai helm. Ternyata Anda yang menyampaikan itu nggak pakai helm, ya. Nah, itu sudah pasti gagal. Ya, jangankan Anda mau merubah perilaku orang, ya, itu tidak akan bisa. Ya, target kita mau merubah perilaku orang, perilaku kita sendiri belum berubah, itu nggak akan bisa. Jadi, yang paling penting di dalam poin ini adalah ketika Anda mau melakukan perubahan perilaku kepada orang lain, pastikan perilaku Anda juga sudah sesuai dengan prosedur yang ada di tempat kerja Anda. Ya. Nah, apa kelebihannya juga kita mempelajari terkait perilaku ini, ya, BBS ini perubahan perilaku, ya. Ini bukan hanya digunakan di tempat kerja saja, tapi juga ini bisa dipakai di kehidupan sehari-hari, baik itu jalanan dan juga di lingkungan masyarakat yang paling penting. Oke, yang berikutnya, ya, ini pengertian daripada behavior ataupun BBS. Ya, BBS adalah sebuah pendekatan. Ya, kenapa ini hadirnya BBS di sini? Karena BBS ini adalah sebuah pendekatan, ya, untuk keselamatan yang berfokus pada perilaku pekerja sebagai penyebab terbesar terjadinya kecelakaan. Ya, jadi di sini kata kuncinya emang ini, ya, sebagai penyebab terbesar nih. Makanya sangat konsen sekali perusahaan-perusahaan itu menerapkan BBS ini. Jadi kalau Anda membuat proteksi sebanyak mungkin, Anda membeli CCTV sebanyak mungkin titiknya, ya, supaya apa? Supaya ini fungsi daripada kamera CCTV kita memoto nanti nih, ya, di mana ada orang-orang yang nggak menggunakan APD, itu akan otomatis difoto. Setelah itu kita berikan punishment, ya, kita berikan mereka denda 100.000, 200.000 dan seterusnya. Itu nggak efektif nantinya. Ya, kenapa? Karena punishment itu bukan jalan keluar. Ya, apakah kita bisa lihat apakah kalau kita memberikan punishment dia akan berubah? Enggak. Ya. Seperti sama kita lihat lembaga pemasyarakatan ya, seperti kita katakan penjara itu. Orang di sana itu bukan dihukum, bukan contohnya disiksa ya di sana. Bukan. Kenapa? Dia melakukan kesalahan yang besar sampai pembunuhan, di dalam itu dia bukan disiksa. Makanya dibuat satu lembaga, tapi mereka adalah diajarkan ya, nanti bagaimana supaya kembali ke hidup yang sebenarnya, yang normal, yang bagus itu seperti apa. Nah, itu diajarkan di sana. Jadi sama kita suka melihatnya sebelum mereka melakukan kesalahan yang fatal, ya. Nah, kalau kita menjumpai seseorang itu melakukan kesalahan, ya, dalam arti kita sini nggak terlalu luas ngomongin dalam kemasyarakatan ya, tapi kita ngomongin dalam tempat kerja. Ketika kita melihat itu, nah kita harus segera merubah perilaku-perilaku yang salah tadi, ya. Ya, bukan berarti juga punishment nggak akan berlaku ya. Itu berlaku, tapi itu akan menjadi tujuan akhir, bukan di awal. Jangan hanya melihat orang nggak pakai helm sekarang langsung punishment, ya.
Pernah ini kejadian juga di salah satu tempat kerja yang kita jumpain. Di lokasi proyek, seorang pekerja ini adalah orang yang sangat taat dalam hal menggunakan APD. Ya, jadi ada perbandingan 2 orang. Satu orang sangat taat dia menggunakan APD di setiap tempat dia akan gunakan yang sudah ditentukan. Nah, ada satu orang lagi yang tidak taat. Orangnya yang pakai APD itu ketika ada pengawas saja. Ya, makanya ketika ada pengawas. Nah, di suatu ketika si orang yang tidak taat tadi dia tahu jam-jamnya, kapan orang pengawas datang, ya, setiap jam apa, hari apa, dia tahu. Nah, dia ketika jam-jam itu dia langsung menggunakan APD yang sudah ditentukan. Tapi suatu ketika, suatu waktu, ya, si orang yang taat tadi menggunakan APD, dia dengan alasan kecil mungkin ada gatal bagian kepala, dia membuka helmnya sebentar. Ya, nah, orang ketiga yang tidak paham terkait itu tadi dia langsung foto, ya, difoto. Nah, ketika difoto itu dilaporkan, ya, dan diberikanlah punishment kepada dia. Dia memberikan sanggahan, Pak, saya tadinya rutin loh Pak, ya boleh cek di CCTV, boleh cek di sana, boleh di sini, dan seterusnya. Dan orang ketiga tadi karena dia nggak paham terkait BBS ini, dia nggak mau dengar. Yang penting Bapak, saya foto, saya jumpain, helm pada saat itu nggak nempel di kepala. Ya. Nah, itu saya katakan jadi punishment itu bukan solusi ya, tapi ketika kita memberikan punishment itu harus melalui beberapa proses yang diambil. Contohnya kita bisa melihat mereka itu benar nggak melakukan kesalahan itu dalam hal sengaja, ya, ataupun dia dalam hal sadar nggak dia melakukan itu. Jadi kalau di dalam kalau masih ingat piramida kita, ya, yang kemarin itu piramida kecelakaan, yang terakhir adalah di sini yang tadi saya katakan unsafe, ya, action. Di sini ada unsafe condition. Sebenarnya ini juga di bawahnya masih ada lagi. Ya, apa itu namanya? Ya, yang pertama itu tidak sadar dan sadar. Artinya apa? Ya, banyak orang yang tidak menggunakan APD ataupun melakukan kesalahan itu dalam kondisi tidak sadar. Ya, tadi salah satu contoh yang saya sampaikan adalah seseorang tidak menggunakan helm. Ya, ketika seseorang memfoto dia nggak menggunakan helm, ya, padahal dia adalah masuk kategori ini, tidak sadar. Ya, dia dengan refleks gatal bagian kepalanya, terus dia garuk-garuk, terus dia buka helmnya. Itu masuk kategorinya di sini tidak sadar. Tapi ada orang yang sadar melakukan kesalahan ini. Sadar dia melakukan tindakan tidak aman. Sadar dia melakukan ini. Ya, dia lihat, wah, ini jamnya jam-jam pimpinan nggak pernah ke lapangan ini. Ini jam-jam pengawas nggak pernah ke lapangan ini. Ya udah saya nggak pakai helm atau saya nggak pakai sepatu. Ya, karena itulah alasannya kenapa kecelakaan itu terjadi banyak di hari Sabtu dan Minggu. Karena orang tahu Sabtu dan Minggu itu nggak ada pengawas gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam kategori yang sadar dilakukan. Ya. Oke. Kita lanjut. Tadi sudah penjelasannya. Perilaku pekerja sebagai penyebab ya terbesar terjadinya kecelakaan dan cedera yang berhubungan dengan pekerjaan. Selain itu, merupakan aplikasi sistematis dari riset psikologi tentang perilaku manusia pada masalah keselamatan ataupun sering dikatakan safety di tempat kerja yang memasukkan proses umpan balik secara langsung dan tidak langsung ataupun feedback bahasanya ya. Jadi kita harus menerima juga nanti masukan daripada mereka. Nah, ketika kita menjumpai seseorang melakukan kesalahan, ya, ketika seseorang itu dia perilakunya tidak baik, ya, katakan perilaku tidak menggunakan APD, nah kita harus melakukan juga proses umpan balik. Jadi kita bisa membuka diskus kepada mereka. Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi kalau Anda menjumpai seseorang ya dalam bekerja dia harusnya pakai helm, dia nggak menggunakan helm. Jangan langsung Pak difoto, spread, Pak, Bapak akan kita laporin ke manajemen, ya Bapak bisa didenda, Bapak bisa ini dan seterusnya, ya kedepannya Bapak jangan diulangi lagi dan ya bagai cara lah seperti itu, ya. Tapi kita di sini tuntut adalah melakukan pendekatan kepada mereka,
ya kita bisa menyampaikan, tadi saya lihat Bapak helmnya nggak nempel di kepala Pak, ya. Masalah Bapak apa? Bapak nggak menggunakan helm itu, ya. Apakah helm yang Bapak gunakan tidak nyaman? Helm Bapak gunakan itu mungkin kendor, rusak dan sebagainya, ya. Nah, kalau nanti hasil dari diskusi kita ataupun survei kita ke Bapak tadi ternyata semuanya tidak masuk kategori itu, dia hanya bilang, waduh Pak, saya tidak terbiasa pakai helm, jadi saya maunya nggak pakai helm. Nah, kalau itu kita sudah masuk ke dalam, lebih dalam kepada perilaku dia. Ya. Tapi terkadang sebelum masuk ke perilaku, juga ada kesalahan-kesalahan yang diakibatkan atau yang disebabkan oleh si pimpinan sendiri. Ya. Ataupun terkait di sini kita ngomongin orang K3 sendiri. Seperti apa? Ya, ketika ada suatu identifikasi bahaya, ya, dan diputuskan untuk menggunakan salah satu APD, kita katakan di sini helm, ya, kita tidak melihat kondisi helmnya, apakah nyaman atau tidak digunakan, ya. Jadi helm itu banyak jenisnya. Misalnya kita contohkan satu helm itu banyak jenisnya. Ada helm yang memang dia nyaman digunakan dalam waktu lama, ada helm yang tidak nyaman digunakan dalam waktu lama, ya. Jadi kalau yang tidak nyaman, orang sering melepaskannya, dan ketika melepaskannya kita hanya memberikan hukuman, nah itu juga salah. Salah di mana? Bisa masuk ke dalam yang menyuruh tadi menggunakan helm, ya. Jadi kita perlu ada umpan balik ke situ, ya. Jadi kalau ada kesalahan, jangan langsung punishment, tapi bisa dilakukan diskusi pada orang melakukan kesalahan. Oke, ini saya lanjut. Ya, ini kelanjutannya, masih pengertiannya, ya. Pendekatan proaktif terhadap manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, juga pendekatan proaktif terhadap pencegahan terjadinya kecelakaan dan cedera. Jadi kita juga harus tetap proaktif, fokus, ya, terhadap perilaku yang berisiko atau perilaku yang tidak aman. Apa itu? Yang dapat menyebabkan kecelakaan dan cedera. Ya, di sini berulang kali diingatkan adalah risiko perilaku. Ya, di sini perilaku yang berisiko ini sangat konsisten. Itu. Sorry, Pak Andrian Saputra kayaknya mic-nya nyala itu. Jadi, ya, sorry, masih ada noise. Ya. Pak Andrian Saputra, boleh di-mute, diaktifkan itu Pak? Dinonaktifkan. Oke, fokus terhadap perilaku berisiko juga, ya, atau perilaku tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan dan cedera. Ya. Nah, di sini berulang-ulang ya diingatkan, kecelakaan itu paling besar adalah dari unsafe action dan unsafe condition. Ya, kalau mau lebih detail lagi kepada unsafe action ataupun tindakan ataupun perilaku. Ya. Jadi kembali ke situ, nanti kita juga akan fokus ke sini. Yang berikutnya fokus terhadap perilaku aman dalam bekerja yang dapat berkontribusi, ya, ini masuk ke pengertiannya, terhadap pencegahan kecelakaan dan cedera. Jadi poin-poin inilah yang menjadi concern kita. Nah, kenapa dari tadi ini dibahas terus terkait perilaku, ya, perilaku terus yang dibahas adalah perilaku. Memang kita di sini hanya ngomongin behavior, ya, base safety-nya seperti apa, sejauh mana pengetahuan orang-orang terkait perilaku K3. Jadi jangan berpikir K3 itu diperlukan hanya untuk di perusahaan saja. Dan untuk bisa bekerja sesuai dengan aturan K3 harus mengikuti undang-undang saja. Ya, itu kalau kita mau bekerja seperti itu lebih ke fokus kepada lebih ke aturan-aturan yang ditentukan di pemerintah, ya, pemenuhan aturan-aturan, contohnya limbah seperti apa, ya, terus apa saja dokumen-dokumen yang harus dilengkapin, ya. Tapi kalau kita mau fokus kepada namanya kecelakaan ataupun accident, ya kita harus juga mengetahui daripada perilakunya. Nah, kriteria pelaksanaan behavior based safety kita lihat ini. Yang pertama, kita harus melibatkan partisipasi karyawan.
Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, nanti kalau Anda sebagai orang K3, ya Anda juga sebagai orang yang memiliki wewenang di suatu tempat kerja, jangan berpikir posisi Anda adalah posisi yang bagus, ya. Apa yang apa nanti yang Anda sampaikan kepada orang-orang, ya, itulah semua yang menjadi yang benar, ya, buat mereka. Jadi kembali lagi seperti di awal, adalah feedback itu diperlukan. Jadi kita harus melibatkan tetap di sini karyawan-karyawan terendah sampai karyawan tertinggi, ya, itu kita harus libatkan. Dan terutama orang-orang yang memiliki posisi tinggi, ya, itu menjadi sorotan bagi karyawan-karyawan yang di bawah, ya. Dan kita sebagai orang K3 juga menjadi sorotan. Seperti saya dikatakan, sebelum kita memintakan kepada orang mereka menjalankan aturan K3, pastikan diri kita juga sudah menjalankan aturan K3, ya. Nah, di sini penjelasannya melibatkan partisipasi karyawan. BBS menerapkan sistem bottom up, ya, sehingga individu yang berpengalaman di bidangnya terlibat langsung dalam mengidentifikasi perilaku kerja tidak aman ataupun unsafe behavior, ya. Jadi banyak orang-orang yang nggak paham terkait BBS ini, ketika mereka melakukan sebuah pekerjaan, mereka nggak pernah ngundang orang di lapangan, ya, nggak pernah ngundang-ngundang orang karyawan, level manajerial aja gitu, membuat suatu identifikasi bahaya, ya, menentukan suatu aturan dan sebagainya. Tapi sama seperti di klausulnya di ISO ataupun SMK 3, kita udah harus melibatkan orang-orang yang level worker, ya. Jadi harus berpartisipasi karyawan. Yang kedua juga, ya, memusatkan perhatian pada unsafe behavior yang spesifik, ya, untuk mengidentifikasi faktor di lingkungan kerja yang memicu terjadinya perilaku tidak selamat. Pada praktisi menggunakan teknik behavioral analisis dan memberi hadiah ataupun reward terhadap para individu yang mengidentifikasi perilaku tidak selamat. Di sini seperti apa? Ini kita bisa membuat sistem, ya. Jadi untuk memusatkan perhatian. Jadi seperti ini. Kalau Anda mau membuat suatu punishment, suatu hukuman di tempat kerja, ya, syaratnya adalah Anda juga harus membuat suatu sistem reward. Ya, itulah cara-cara untuk mendapatkan ataupun perubahan perilaku, ya. Jadi jangan pernah Anda memberikan hukuman kepada orang melakukan kesalahan, tapi Anda tidak pernah memberikan hadiah kepada orang yang berprestasi dan sebagainya. Itu salah satu yang menjadi poin penting, ya. Dan juga untuk kita bisa mencegah kecelakaan tadi, fokus kepada behavior, kepada perilaku ataupun tindakan tidak aman. Nah, apakah semua orang yang sudah di-training nanti BBS, mereka sudah mau nih menjalankan sesuai dengan aturan BBS? Belum tentu, ya, belum tentu. Ada orang yang, itu program apa, ya? Oh, itu nggak penting buat kita tahunya operasional. Tapi untuk mendapatkan target, kedengaran suara saya ya? Oke. Untuk mendapatkan target daripada K3, Zero Accident, maka semua program-program K3 tetap harus dijalankan, ya, tetap harus dijalankan kepada semua karyawan. Nah, saya yakin nggak semua juga karyawan itu senang dengan pekerjaan yang memang sudah menerapkan K3 yang cukup bagus, ya, karena dengan cara berpikir yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa menerapkan, ya, memberikan hadiah tertentu pada yang mengidentifikasi perilaku tidak selamat. Jadi kita bisa membuat pelaporan-pelaporan jika seseorang menemukan, ya, tindakan tidak aman, segera dilaporkan, ya. Nanti mungkin bisa dalam bentuk hadiahnya apa? Ketika dia menemukan cukup banyak tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman dan dilaporkan, ya, kita berikan reward, ya, setiap tahun. Saya dulu waktu di perusahaan yang lama itu kita berikan reward sekali setahun. Ya, orang-orang yang memberikan laporan unsafe action, unsafe condition itu kita berikan hadiah. Ya, jadi hadiah itu nggak harus dalam bentuk uang, ya, dalam artian di sini. Tapi juga kita apakah dia piagam atau surat penghargaan dari pimpinan dan sebagainya. Tapi itu kalau terkait itu kembali kepada masing-masing. Nah, kita harus buat seperti itu, ya, program-program seperti itu. Kenapa? Karena tadi K3-nya harus jalan, ya. Oke, lanjutan yang tadi, ya. Yang ketiga, didasarkan pada data hasil observasi, ya, observer monitor perilaku selamat
pada kelompok mereka yang waktu tertentu, makin banyak observasi, makin reliable ya data tersebut, dan safe behavior akan meningkat. Jadi tidak dengan cara membuat sistem yang semuanya itu akan bisa berjalan dengan baik, tapi kita juga harus melakukan observasi untuk mendapatkan behavior yang meningkat nantinya. Yang keempat, memusatkan perhatian pada unsafe behavior yang spesifik. Ya, hasil observasi atau perilaku kerja dirangkum dalam data persentase, jumlah safe behavior-nya berapa. Berdasarkan data tersebut bisa dilihat ya letak hambatan yang dihadapi. Apa sih masalahnya? Ya, sehingga behavior-behavior yang nggak bagus atau perilaku-perilaku yang nggak bagus itu tidak bisa kita ubah. Ya, nanti kita lihat, dan ini menjadi data umpan baliknya. Ya, nah ketika Anda sudah bisa memperbaiki perilaku-perilaku yang tidak baik tadi menjadi lebih baik ataupun lebih selamat, maka itu akan linear ya kepada tujuan ketiga, mencapai zero accident. Oke. Kelima, melibatkan intervensi sistematis dan observasional ya. Melibatkan seluruh departemen atau lingkungan kerja. Karyawan diminta untuk menjadi relawan yang bertugas sebagai observer. Jadi di luar dari kerjaan utama, kita bisa melibatkan kawan-kawan lain sebagai observer. Observer itu dilatih nantinya agar dapat menjalankan tugas mereka, kemudian mengidentifikasi unsafe behavior yang diletakkan dalam checklist. Ya, seberapa banyak mereka menjumpai, berapa besar mereka yang melihat, dan sebagainya. Yang keenam, menitik beratkan pada umpan balik terhadap perilaku kerja. Umpan balik dapat berbentuk umpan balik verbal yang langsung diberikan pada karyawan sewaktu diobservasi, atau umpan balik dalam bentuk grafik ya yang ditempatkan dalam tempat-tempat yang strategis. Jadi nanti feedback atau umpan balik itu ketika mereka menanyakan baik secara lisan atau tulisan, kita langsung menjawab. Ataupun kita bisa menjawabnya dalam bentuk grafik ya. Apa yang mereka pertanyakan selama ini kita bisa menjelaskan dalam bentuk grafik, tempel di satu tempat, di mading board ataupun tempat yang lainnya. Oke, 7, membutuhkan dukungan dari manajer. Nah, ini sangat penting. Ya, sama seperti SMK 3, di elemen pertama itu dikatakan adanya kebijakan ya. Jadi sangat susah juga kalau si manajernya justru yang perilakunya tidak baik. Ya, Anda sebagai safety manager, orang K3 manajer, tapi dari pimpinan tertingginya, malah mereka behavior yang jelek. Nah, kalau gitu seperti apa? Apakah kita menyerah? Tidak. Nah, dengan cara-cara BBS ini kita bisa menyampaikan kepada manajer, ya pastinya memang sedikit lebih sulit tadi saya katakan, ya menyampaikan program BBS kepada lebih tinggi daripada ke bawah, ya karena mereka berpikir apa yang mereka pikirkan itu udah yang paling benar, apa yang mereka lakukan selama ini sudah paling benar, dan kita mau masuk ke dalamnya untuk mengubah, ya. Jadi emang harus butuh dukungan dari manajernya. Ketika manajer itu sudah mau sesuai dengan harapan cara behavior based safety ini mereka lakukan, maka sudah gampang untuk menerapkan yang lain. Ya, komitmen di sini dikatakan komitmen manajemen terhadap proses behavior itu biasanya ditunjukkan dengan memberi keleluasaan pada observer dan menjalankan tugasnya. Ya, memberikan penghargaan, ini saya katakan tadi, melakukan perlakuan sehat. Jadi kalau dia bagus juga dikasih penghargaan, menyediakan sarana bantuan, ya, dan menjalankan umpan balik ataupun feedback, ya, meningkatkan inisiatif untuk bertindak selamat. Jadi memang seperti SMK 3, ya, kebijakan pimpinan nomor 1, ya, dan pastinya dukungan dari manajer jadi prioritas. Hilang. Sorry. Ya, Pak. Kok nggak kelihatan ya? Di sini ada, Pak. Kelihatan ya? Kalau saya masih kelihatan, Pak ya? Ah, ini baru kelihatan lagi. Tadi sempat hilang, Pak. Oke. Pak, siap. Ada kesalahan teknis tadi mungkin. Jadi kita sudah, ya.
Oke, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip behavior based safety. Ya, prinsip pertama sepenuhnya melibatkan karyawan, dikatakan di sini. Ya, dari tingkat struktural hingga fungsional. Yang kedua juga menjelaskan bahwa sekecil apapun perilaku yang tidak aman dapat menyebabkan kecelakaan. Ya, itu prinsip-prinsipnya. Yang ketiga, ya, prinsip-prinsipnya pelatihan terhadap seluruh karyawan tentang perilaku keselamatan untuk berperan sebagai pemantau berjalannya perilaku keselamatan. Jadi di sini dikatakan ya perlunya keselamatan ya perilaku ini. Jadi tentang perilaku keselamatan, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka, bagaimana kita bisa menunjukkan kepada mereka ya, cara kerja yang selamat, yang aman. Yang keempat, ya mengulas tentang kecelakaan atau kejadian yang menyebabkan cedera. Ya, kita bisa menyisipkan atau menjelaskan kepada teman-teman di tempat kerja bagaimana sih contoh-contoh ya orang-orang yang tidak menjalankan aturan yang baik. Ya, kecelakaan apa nanti yang mereka hadapi, yang akan mereka dapatkan. Ya. Selanjutnya prinsip kelima dan keenam, meningkatkan intervensi atau keterlibatan seluruh karyawan melalui pertemuan rutin. Nah, adanya pertemuan-pertemuan, ya, kelangsungan program perilaku berbasis keselamatan serta memberikan evaluasi kepada karyawan. Jadi tetap harus ada kita juga melakukan pendekatan kepada mereka supaya mereka tahu yang mereka lakukan selama ini adalah salah. Mereka tahu yang melakukan selama ini adalah benar, misalnya seperti itu. Dan prinsip ketujuh, komitmen manajemen ya atau pimpinan adalah kunci. Jadi perlu diketahui komitmen adalah sebagai kuncinya ya, kunci penting untuk memberikan pendampingan dan contoh bagi karyawan untuk melakukan perilaku. Ya, jadi kebanyakan di sini masalah paling berat ya, karena sebagai kunci. Kalau pimpinannya tidak mau, itu memang sangat sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Selanjutnya proses BBS kita lihat apa itu BBS. Ya. Model ABC terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama aktivator, ya, dapat dideskripsikan sebagai orang, tempat, atau sesuatu atau kejadian yang sedang sebelum perilaku terbentuk yang dapat mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau berkelakuan tertentu. Sedangkan behavior adalah perilaku, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang dapat kita lihat. Ya. Sedangkan konsekuensi kejadian-kejadian yang mengikuti perilaku dan mengubah adanya kemungkinan perilaku akan terjadi kembali di masa akan datang. Jadi kalau dia masih bertahan dengan cara-cara yang lama, masih bekerja dengan perilaku-perilaku yang tidak aman yang dia lakukan selama ini, maka kemungkinan kejadian yang sama, kecelakaan yang sama bisa terjadi lagi di masa datang. Ya, jadi ini sangat bagus sekali. Nanti kita buat rekan model ABC ini kita pelajari. Ya. Ya, konsekuensi dibagi menjadi dua, yaitu ada konsekuensi positif dan ada konsekuensi negatif. Ya, seperti apa konsekuensi positif? Ya, contohnya safety briefing ya kita buat ataupun safety induction. Saya juga teman-teman di sini sudah tahu ya seperti apa safety briefing. Kalau di dalam pekerjaan konstruksi itu sering setiap pagi mereka kumpul dulu tuh ya melakukan safety briefing. Buat apa fungsinya? Untuk memastikan perilaku untuk bekerja yang aman dan selamat itu mereka masih terapkan ya untuk memastikan semua kegiatan-kegiatan yang kerja berbahaya itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Nah, itu fungsinya. Ya. Contohnya juga bekerja sesuai prosedur dan instruksi kerja. Jadi mereka juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan yang sudah diplanningkan. Mereka juga harus sesuai dengan prosedur. Negatifnya adalah merokok di area yang sudah terbakar, ya ini konsekuensinya tidak menggunakan APD saat bekerja ataupun high risk, ya ini risiko besar nantinya. Oke, ya pengembangan checklist perilaku kritis ataupun bahaya ya nanti dalam hal kita mau melakukan perbaikan suatu tempat kerja, ketika kita menjumpai suatu perilaku-perilaku yang tidak baik, ya yang sudah kita ketahui nih, oh ini perilaku-perilaku yang tidak aman ini, perilaku yang berbahaya ini. Ya. Nah, kita juga harus bisa merubah perilaku-perilaku tadi dengan cara checklist yang simple. Tadi sudah
dijelaskan, kita bisa melibatkan banyak karyawan atau beberapa karyawan. Untuk apa? Untuk melakukan monitor-monitor ya ke lapangan. Jadi kalau mereka tidak menggunakan APD, melakukan kesalahan, ya bukan hanya Anda sebagai orang ketiga yang melihat, tapi banyak orang yang bisa melihat. Selanjutnya apalagi? Ya, kita bisa menerapkan sistem-sistem pelaporan ya dan sebagainya. Dan kalaupun kita perlu, kita memberikan internal training kepada mereka ya ataupun mungkin memerlukan external training ya supaya apa? Supaya memotivasi mereka itu merubah perilaku-perilaku yang salah ya, merubah perilaku-perilaku yang tidak benar selama ini. Ya, pengembangan checklist perilaku ataupun perilaku kritis atau berbahaya. Ya, proses behavior based safety ataupun BBS salah satunya terdapat identifikasi critical behavior ya, behavioral ya, atau mengidentifikasi perilaku kritis yang berbahaya. Sebelum kita membahas tentang checklist perilaku, ya, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi dulu ya, kritis atau berbahaya yang berpotensi menyebabkan cedera atau kecelakaan ya. Jangan-jangan Anda melihat selama ini lebih ke orang gitu ya, tapi kecelakaan itu kan bukan hanya di orang saja ya. Banyak dengan cara kerja juga bisa. Jadi tentukan dulu kalau memang kita mau menerapkan BBS itu yang cukup luas, lihat dulu tempat kerja kita itu ya. Banyak nggak di situ perilaku-perilaku yang tidak baik ya. Dan tentukan mana yang menjadi kritis atau yang menjadi prioritas saat ini. Jangan semuanya langsung mau diselesaikan dalam satu waktu, terakhir semuanya nggak jalan ya. Karena untuk merubah perilaku itu, saya katakan tadi, yang pernah saya pelajari dahulu ya, itu merubah perilaku manusia dari yang dia melakukannya salah, sudah kebiasaan dia, ya, menjadi dia benar melakukannya. Itu sebenarnya butuhkan waktu 3 tahun namanya. Jadi jangan heran kalau orang ditemukan sekarang nggak pakai helm, Anda berikan punishment, Anda berikan hukuman, minggu depan dia masih melakukan. Itu masih lumrah, itu masih benar terjadi kepada manusia. Ya. Nah, bagaimana kalau gitu kita menjumpai orang seperti itu? Ya, kalau kita menjumpai nggak pakai helm, ya kita ajak dia diskusi, ya kita berikan dia wawasan terkait perilaku yang benar dan harus dimonitor. Ya, tidak bisa dilepas begitu aja. Surat peringatan pertama, 2 dan 3 itu bukan menjadi jaminan perilaku manusia itu langsung berubah. Intinya di situ. Tapi kalau kita model diktator, ya, SP1, SP2, SP3 orangnya dikeluarin. Ya, mungkin kalau orang-orang yang nggak punya peran penting, orang punya peran penting belum tentu bisa. Ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah untuk mengidentifikasi perilaku kritis atau berbahaya. Ya, kita lihat tren kecelakaannya ataupun insiden yang sering terjadi untuk menentukan risiko terbesar yang menyebabkan kecelakaan. Ya, melakukan evaluasi terhadap bahaya dari seluruh fasilitas baik peralatan maupun tempat kerja dan menentukan daerah-daerah atau peralatan yang memiliki risiko terbesar yang menyebabkan kecelakaan. Ini sudah mirip seperti metode-metode manajemen risiko, ya, manajemen risiko karena memang yang sangat kritikal di dalam SMK 3 yang sangat menentukan terjadinya eksiden atau tidak itu memang dalam manajemen risiko. Ya, kembali kepada manajemen risiko juga jadinya. Karena dalam manajemen risiko ditemukan adalah perilaku yang terbesar. Jadi ini tidak terlepas daripada itu. Yang berikutnya, lihatlah pekerjaan yang memiliki potensi bahaya yang tinggi yang dapat menyebabkan kecelakaan hingga kematian. Ya, sebagai contoh pekerjaan pemeliharaan pada jaringan tegangan menengah, mungkin teman-teman di sini bukan semuanya dari maintenance, ya, ada saya juga yang dari rumah sakit, adapun tempat-tempat lain, ya bukan berarti hanya di konstruksi yang memiliki potensi bahaya tinggi. Ya, dari mana kita tahu itu tinggi atau tidak? Ya, sesuai dengan SMK 3 potensi bahaya tinggi. Dari mana kita tahu potensi bahaya tinggi? Ya, teman-teman yang sudah belajar manajemen risiko bisa menentukan, ya itu masuk kategori potensi tinggi atau tidak. Ya, ataupun kalau dia belum tercover di manajemen risiko selama ini, secara visualisasi kita bisa melihat juga, ya, itu kerjaan itu tidak aman. Nah, di dalam kerjaan tidak aman itu ternyata berbarengan dengan perilaku. Ya, beberapa kali saya ingatin, masih juga diulangi. Nah, ketika dia diulangi, nah disitulah kita perlu merubah perilaku orang tersebut. Oke, langkah-langkah ditentukan. Ya, tentukan praktik tersebut. Setelah perilaku, peralatan maupun pekerjaan telah diidentifikasi, kemudian uraikan langkah-langkah tersebut ke dalam proses. Ya. Langkah-langkah harus cukup rinci sehingga karyawan atau pengawas K3 dapat mengevaluasi
Sebagai contoh, salah satu item pada checklist, nanti ada, kalau ada saya tampilkan lagi checklistnya, alat pelindung diri, uraikan secara spesifik tentang APD, jenis apa yang diperlukan. Ini tadi yang saya singgung di awal, pastikan orang-orang yang memiliki atau yang harus menggunakan APD itu adalah pilihan terakhir, ya. Seperti di piramida di dalam pengendalian risiko, ya. Jadi di sini APD adalah pilihan terakhir, ya, bukan pilihan pertama. Yang pertama adalah eliminasi. Jadi teman-teman itu harus ketika kita mau menentukan Anda menggunakan helm, Anda menggunakan sepatu safety dan sebagainya ataupun APD, ya, pastikan dulu ini sudah kita lakukan. Jika ini tidak bisa, baru pindah kemari. Jika ini tidak bisa, pindah kemari. Jika ini tidak bisa, ya, ataupun masih ada sisa bahaya, baru kita menyarankan pakai APD. Jangan melihat suatu resiko langsung mengarahnya kepada APD. Ya, apalagi APD yang kita sarankan juga bukan APD yang nyaman, malah APD yang menyulitkan atau APD yang tidak baik. Itu yang menyebabkan orang juga merubah perilaku. Ya, tadi ada perilaku yang positif dan yang bisa menyebabkan perilaku jadi lebih parah gitu ya. Tadinya saya orangnya tertib Pak pakai helm. Ya, dulunya dikasih helm itu yang standar, dipakai itu nyaman, Pak. Tapi ketika pergantian tipe, pergantian brand, itu helmnya sekarang berat sekali. Helmnya sekarang itu panas sekali dan sebagainya. Nah, itu bisa juga menyebabkan perilaku orang menjadi tidak baik, ya. Jadi di dalam pengendalian risiko, ya, ini juga kemarin sudah kita pelajari dan tetap ada hubungannya dengan BBS ini, ya. Oke, lanjut. Nah, langkah-langkah berikutnya, uraikan pekerjaan menjadi 4 perilaku kritis, yaitu APD, ya, tentukan apa saja alat pelindung diri yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, tata ruangnya, ya. Pengamat akan mengevaluasi area kerja dan mendokumentasikan perilaku serta kondisi kritis. Yang ketiga, penggunaan peralatan dan perlengkapan. Yang keempat, perlindungan, ya. Pengamat akan menentukan apakah karyawan tersebut melaksanakan tugas dengan cara yang akan melindunginya. Ya, jadi ketika menjumpai seorang itu jangan langsung mengatakan semuanya murni karena dia salah. Di sini sampai dikatakan kita harus melakukan pemeriksaan, ya, dari sisi APD-nya, tata ruangnya. Jangan-jangan tempat kerja selama ini kita berikan itu panas sekali. Karena panas sekali, orang itu nggak mau pakai baju kerja, bahkan dibuka bajunya karena panas sekali, ya. Ataupun alatnya yang tidak nyaman. Tadi saya sudah singgung juga, ya, APD-nya tidak nyaman ataupun alat kerjanya, ya. Dan pastinya yang terakhir menentukan karyawan tersebut melaksanakan. Jadi kalau sudah APD-nya benar, tata ruangnya benar, ya, peralatannya sudah benar, lihat cara kerjanya sudah benar atau belum, ya. Nah, ini alur metode checklist, ya. Yang pertama kita harus menentukan identifikasi perilaku kerja yang tidak sesuai dulu, sesuai dengan ketentuan K3, jangan melebar kemana-mana ya. Kita ngomongnya K3, terus komunikasikan kepada pekerja perilaku kerja yang salah, ya. Terus observasi pada seluruh pekerja. Selanjutnya kompilasi data tentang perilaku yang menyimpang dari dasar K3 itu apa saja. Dan ketika dia melakukan kesalahan, Anda juga harus memberikan rekomendasi kepada orang tersebut. Nah, ini juga menjadi konsen sekali buat teman-teman yang ingin merubah perilaku orang. Wah, Pak, Bapak salah, Pak. Bekerja di ketinggian nggak pakai, bekerja di ketinggian tidak aman. Ya, tidak seperti ini. Tapi dia tidak memberikan solusinya. Itu yang menjadi konsen juga. Evaluasi data hasil absensi, komunikasikan semua temuan kepada manajemen dan pekerja, perbaikan dikomunikasikan dan berikan, ya. Selanjutnya kita bisa lagi cek identifikasi dan kompilasi data perbaikannya sudah jalan atau belum, ya. Jika sudah, komunikasikan kepada manajemen, pekerja, perkembangan atau perbaikan. Jadi kita bisa memberikan update kepada pimpinan, ya, Pak, ternyata yang kemarin yang sudah kita bina, yang sudah kita ajarkan terkait perubahan perilaku, ya, ya syukurnya mereka sudah mau, ya, menjalankan semua sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sini. Nah, apakah orang-orang yang sudah berubah perilakunya ke positif bisa lagi balik ke negatif? Bisa, ya.
Jadi ketika mereka sudah masuk ke dalam perilaku yang baik, jangan lupa itu di-maintain ataupun dimonitor. Karena 4 poin ini juga nantinya bisa merubah lagi perilaku mereka. Ya. Kalau sudah bagus, tapi kita tidak maintain, maka akan bisa kembali lagi ke perilaku yang buruk kalau kita tidak melakukan monitor. Ya, communication skill ataupun kemampuan berkomunikasi ini dibutuhkan bagi orang-orang sebagai contoh ya, ataupun sebagai yang memberikan aturan, ataupun sebagai orang yang menginginkan perubahan. Ya, tadi juga saya singgung, jangan sedikit-sedikit memberikan punishment, jangan sedikit-sedikit mengancam untuk pemecatan dan sebagainya. Ya, jadi kemampuan berkomunikasi juga sangat dibutuhkan. Ya, makanya untuk level-level leader, manager itu dia sudah harus memiliki training supervisory management ataupun body language dan sebagainya. Ya, kita lihat kenapa? Karena komunikasi adalah pemindahan dan pemahaman makna. Pengertian lain, dari komunikasi adalah suatu proses dalam seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan atau menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Ya, dengan komunikasi yang baik, maka Anda bisa cepat mendapatkan perubahan, Anda bisa mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Ya, juga sebaliknya dengan komunikasi yang buruk itu bisa berimpact fatal bagi Anda. Ya, banyak orang ketika ditegur itu langsung ngajak berantem, ada. Ada orang ketika ditegur itu dia mau ngikutin apa yang kita sampaikan, ada. Jadi saya katakan kemampuan komunikasi ini juga penting, ya. Terutama orang-orang yang memang fungsinya sebagai orang sebagai panjang tangan manajemen, ya, seperti humas dan sebagainya. Itu juga perlu sekali untuk berkomunikasi. Ya, komponen komunikasi yang pertama, pengirim atau komunikator, ya, adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Ya, pesan adalah adalah isi atau maksud yang akan disampaikan. Ya, terus saluran, media di mana pesan disampaikan kepada yang dikomunikasikan. Dan keempat, penerima atau receiver, ya, adalah pihak yang menerima. Jadi bagaimana si penerima itu menerima dengan baik. Saya sekarang sebagai orang yang memberikan komunikasi kepada Anda. Nah, bagaimana supaya Anda bisa menerima dengan baik, bagaimana intonasi misalnya, ya, bagaimana cara penyampaian dan sebagainya, itu juga salah satu komunikasi. Nah, kalau terkait tentang K3 tadi, Anda menemukan kesalahan, Anda ingin melakukan perubahan, perbaikan terhadap perilaku. Nah, bagaimana Anda mengkomunikasikan baik itu menjadi konsen juga, ya. Dan jangan lupa umpan balik ataupun feedback, ya. Ini tanggapan dari penerima pesan atau isi pesan yang disampaikannya. Jadi ketika Anda mengambil suatu perubahan, Anda harus juga berbesar hati untuk menerima masukan, ya. Jadi jangan ketika posisi Anda adalah orang yang tinggi, ada yang memiliki suatu keputusan, ya, tidak mau mendengarkan dari yang lain, tapi Anda harus membuka komunikasi kepada orang-orang. Kita harus berani menerima feedback, ya, agar komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Ini saya lewatkan saja. Ya, kemampuan berkomunikasi tentang keselamatan, ya. Perilaku di mana Anda akan mempertahankan sikap dan pendapat tanpa memperdulikan orang lain dan menginginkan hasil akhirnya sebagai pemenang dari komunikasi yang terjadi. Ya, contohnya terlalu banyak membuat permintaan kepada orang lain, ya, terlalu dominan, kontak mata cenderung tegas dan melotot, misalnya ada orang seperti itu, ya, ketika berbicara. Bahasa tubuh Cek, Pak. Ya, putus lagi. Terputus jaringan Pak Gir. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, seperti jaringan terputus lagi.
Kita tunggu sebentar lagi ya. Saya ada waktu lagi, Pak, untuk menyambung sedikit lagi nih. Halo, Pak Bayu. Halo Pak. Halo, Pak. Ya. Ya Pak, 8 menit. Saya masih lagi, ada Pak. waktu berapa menit lagi, Pak? Supaya 8 saya... Pak. 8 menit lagi waktu untuk presentasi. Setelah itu kita Pak. nanti lakukan tanya jawab ya. Ya, oke. Oke, sorry tadi terputus. Ini kita lanjut ya. Yang pasif, perilaku atau sikap pasif ibarat Anda selalu menghindari konflik ya. Kita tidak mau konflik, bukan berarti kita tidak tegas, menyerah gitu. Tapi kita maunya penyelesaian dengan cara yang baik. Itu yang dikatakan yang pasif. Contohnya tidak mampu membuat permintaan kepada lawan bicara atau orang lain, tidak terlalu dominan dalam menyuruh dan memerintah orang lain. Ya. Sedangkan asertif ataupun tegas, ya, ini artinya pengertian adalah perilaku atau sikap. Inilah yang merupakan salah satu tabiat atau perilaku manusia. Perilaku manusia efektif. Anda tidak mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi, sebaliknya tidak semena-mena menahan diri dan intervensi orang lain. Ya. Mampu membuat permintaan kepada orang lain dengan cara wajar, tanpa menunjukkan sikap kuasa atau kata perintah. Ya. Wah, saya disuruh oleh pimpinan di sini wajib menerapkan ini. Ya, kalau tidak mau, saya bisa melaporkan dan Anda bisa dikeluarkan dan seterusnya. Ya. Mampu menolak permintaan orang lain dengan sikap wajar, ya, secara sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu yang diperlukan ketika kita membuat cara yang tegas, ya, ataupun asertif. Sorry, saya setting satu lagi. Oke, saya close. Ya. Ya, yang berikutnya contoh yang tegas, kontak mata terjadi secara wajar, ya, tidak terlalu melotot, ya, tidak menunjuk-nunjuk, ya, dan bagaimana kita bisa mengkomunikasi dengan baik. Berbicara dengan intonasi sedang, ya, volume suara cukup dan terasa lemah lembut. Jadi tidak suaranya nadanya tinggi, ya, merasa orang yang paling berkuasa. Nah, ini juga sangat diperlukan dalam hal kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bagaimana kita mengkomunikasikan ketika kita ingin merubah ataupun mengharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama tim yang kita pimpin, ya, terutama tim yang kita pimpin. Oke, saya rasa itu saja materi saya, Pak, untuk sore hari ini, ya. Mungkin secara umum saya bisa nyampaikan kepada teman-teman sebelum nanti pertanyaan, ya. Jadi kalau kita ditanya untuk apa sih belajar BBS ini, ya, behavior based safety, ya. Jadi ini adalah solusi, ya, ataupun cara yang ditentukan oleh beberapa orang-orang yang menginginkan perubahan perilaku, ya, terutama ini ngomongin tentang safety, karena yang sudah diketahui dalam piramida kecelakaan, fatality sampai itu sumber bahaya, itu adalah suatu korelasi yang tinggi, ya. Dan ketika terjadinya fatality, terjadinya injury ataupun accident, maka orang tadi pasti melewati daripada
yang dikatakan tindakan tidak aman ataupun kondisi tidak aman. Nah, secara rumusan atau hitung-hitungan, ya, secara teoritis, orang yang sudah mengalami suatu kecelakaan, baik itu fatality, maka tadi sudah dibilang dia melewatin. Dan bagaimana cara mencegah fatality? Nah, mereka harus memperbanyak, harus memperluas atau menemukan dan melaporkan setiap perilaku ataupun tindakan yang tidak aman. Ya, nah bagaimana cara kita melaporkannya? Ada kita buat sistem pelaporan, kita bisa membuat form, kita bisa membuat suatu sistem atau program, ya. Dan apa kelebihannya kalau orang melaporkan? Apakah itu hanya program biasa? Nah, di dalam PBS juga disarankan kita jangan hanya memberi punishment, tapi memberikan juga reward, ya, bagi orang-orang yang mau mengikuti aturan, bagi orang yang ikut berpartisipasi dalam BBS, mereka juga kita berikan penghargaan dalam bentuk reward, ya, bukan hanya uang, denda ataupun yang lainnya boleh, silakan saja. Nah, kunci akhirnya adalah kecelakaan bersumber paling besar dari action, ya, ataupun unsafe action, dan sedikit hanya 10% dari unsafe condition, ya, kondisi tempat, ya. Tapi perilakulah yang tertinggi. Nah, untuk itulah BBS ini dimunculkan, ya, dilahirkan karena untuk mendapatkan target zero accident, maka pekerja harus memiliki perilaku yang baik, memiliki perilaku yang bagus, dan untuk merubah perilaku tidak cukup dengan surat peringatan, tidak cukup dengan marah-marah, ya. Dan kita harus memiliki program. Dan untuk menjalankan program juga harus dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, ya. Komunikasi baik itu bukan hanya sekolahan tinggi, ya, tapi memang ada teknik-teknik tersendiri yang memang harus kita ketahui tadi, ya, seperti yang sudah disinggungkan. Memang terus terang secara keseluruhan, ya, materi BBS ini karena kita trainingnya online, ya, dan juga waktu yang terbatas, saya secara garis besar saja menyampaikannya. Nanti mungkin di lain waktu LPS bisa membuat lagi yang dalam bentuk apakah face to face ataupun di ruangan, ya, supaya lebih detail kita bisa melakukan workshop juga, ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada host lagi, Pak Bayu. Ya, baik, terima kasih Pak Anggit atas penyampaian materinya. Untuk partisipan semuanya, mohon maaf, sepertinya kolom Q&A sedang tidak bisa dibuka, jadi mohon untuk semua pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui icon chat. Ya, ini dari Bu Sarah, silakan jika ingin bertanya. Ya, baik, Pak Anggiat, mohon dijelaskan bagaimana cara membangun BBS di tempat kerja, terutama di sektor konstruksi. Ya, oke, saya langsung jawab aja, Pak, ya. Ya, lanjut, Pak. Ya, jadi di sektor konstruksi, ya, untuk menjalankan BBS, jadi menjalankan kita mengharapkan terjadinya perubahan perilaku di sana, ya. Jadi seperti yang saya singgung tadi di awal, ya, sebelum kita melakukan mengidentifikasi semua tempat, ya, mengidentifikasi semua tempat, seperti kita sudah lakukan adalah identifikasi bahaya, kita menentukan bagian tempat-tempat mana yang memiliki potensi bahaya. Setelah itu nanti kita bisa membuat suatu sistem ataupun suatu kegiatan, kita bisa melakukan monitor, ya, ataupun sering orang katakan itu site tour, kunjungan, melihat ke semua tempat, ya. Apa-apa saja yang menjadi konsen dalam hal program K3. Wah, banyak ini Pak pekerja-pekerja, misalnya konsennya di konstruksi adalah tidak menggunakan helm, tidak menggunakan APD lah katakan secara umum, ya, ataupun tidak mengikuti aturan prosedur. Nah, dari hasil temuan tadi, ya, itu kita bisa programkan, kita bisa memberikan internal training, ya, seperti apa ini perilaku, apa ini K3, ya, kita jelaskan kepada mereka. Dan setelah itu kalau itu enggak bagus nantinya, ya, kita bisa menerapkan kepada mereka itu memberikan contoh yang paling utama, ya. Jadi ketika kita ke lapangan ataupun beberapa orang yang memang itu ngikutin aturan, kita berikan contoh, ya. Kalau ke lapangan harus menggunakan APD yang lengkap seperti ini misalnya, ya. Ketika safety briefing kita memberikan contoh kepada mereka, ya. Seperti inilah safety APD-APD yang wajib digunakan ketika kita mau ke lapangan, ya. Jadi kalau kita dari seorang pimpinan ataupun seorang leader tidak menunjukkan
perilaku yang baik, itu sudah tidak akan bisa ke teman-teman yang lain ngikutin. Ya. Tapi kalau kita sebagai leader itu sudah ngikutin, mereka tidak mau ngikutin, nah kita bisa menerapkan seperti struktur tadi ya yang ditentukan. Kita bisa melakukan identifikasi, terus membuat program, sistem pelaporan, ya sampai nanti ke training. Ya. Kalaupun mereka memang masih melanggar juga, kita bisa mengajak mereka diskusi. Apa masalah mereka? Ya, jangan-jangan APD yang diberikan selama ini nggak nyaman gitu, malah sakit kepala, bisa buat dia pusing dan sebagainya. Ya, saya rasa seperti itu. Tadi pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Giat. Ini lagi ada pertanyaan dari Pak Prandi ya. Kita tahu bahwa penyebab tertinggi dalam kecelakaan adalah tindakan tidak aman. Sementara pelaporan yang paling banyak adalah kondisi tidak aman. Bagaimana caranya meningkatkan jumlah pelaporan tindakan tidak aman tersebut, Pak? Nah, hal ini tentu ya. Pak. Jadi itu konsep lama saya rasa ya. Jadi banyak pelaporan yang didapat itu adalah kondisi tidak aman, ya, kondisi tidak aman. Dan tindakan tidak aman sedikit, berarti kita nggak bisa ngomongin BPS gitu ya. Nah, seperti yang di materi-materi sebelumnya ataupun yang pernah mungkin Anda dapatkan di materi yang lain, konsep lama memang benar. Ya, konsep lama itu kecelakaan terjadi 88% karena kondisi, 10% karena action tindakan. Ternyata ya salah persepsi yang selama ini. Bagaimana contohnya? Ketika ada kabel yang melintang di suatu tempat, ya orang melaporkan itu adalah kondisi. Ya, oh itu kondisi nggak aman Pak, kenapa? Ada kabel melintang. Ya, tapi kalau sekarang sudah diubah mindsetnya, ya itu menjadi tindakan. Jadi sekarang itu bukan lagi kondisi yang paling banyak, tapi adalah tindakan. Ya, itu masuk ke dalam kategori tindakan. Jadi kabel yang melintang tadi itu adalah tindakan manusia. Ya, contohnya apa? Maintenance mungkin mau melakukan pekerjaan. Ya, dia membuat kabel itu di sepanjang jalan. Nah, itu kan masuk dalam tindakan. Apalagi misalnya yang dikatakan kondisi office girl katakan, dia lagi ngepel, ya, ngepel di lantainya basah. Ada yang nemukan, itu dikatakan kondisi. Nah, itu bukan kondisi, tapi itu adalah tindakan. Nah, jadi bagaimana merubah tadi pertanyaannya merubah supaya kondisinya tindakannya yang ditemukan lebih banyak daripada kondisi. Ubah dulu mindset penentuan kondisi ataupun tindakan, ya. Jadi jangan salah penentuan yang tadinya tindakan dimasukkan kategori kondisi, gitu loh. Kalau itu tidak diubah dan tetap salah pemikiran, maka nanti akan salah juga follow up-nya. Contoh tadi lantai yang basah, orang bisa tergelincir, ya, dipasang safety sign, dipasang barikan sebagainya. Padahal orang yang ngepel yang membuat basah gitu kan. Nah, apa yang diubah? Perilaku si yang ngepel tadi. Kapan dia ngepelnya, ya. Jangan di jam sibuk baru dia ngepel misalnya dan sebagainya. Jadi ke situ Pak jawabannya. Kira-kira Pak. Halo? Pak Bayu? Ya, halo Dengarnya? Pak. Ya. Dengar, Pak. Ya. Oke, ini ada satu lagi dari alumni kita, Pak, alumni LPS, Pak. Yep. Ya. Tindakan tidak aman atau hampir celaka, apakah kita harus laporkan dahulu kepada atasan atau langsung kita lakukan perbaikan baru kita laporkan? Ya, gimana Pak Giat? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi pelaporan tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman, ya. Setiap kita membuat identifikasi bahaya ataupun manajemen risiko, di situ ada diklasifikasikan, ya, ada diklasifikasikan tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman seperti apa yang diutamakan pelaporan daripada action. Ya, jadi ada yang memang tindakan yang tidak aman itu yang bisa menyebabkan fatality, ya, bisa menyebabkan fatality itu kita harus melakukan action terlebih dahulu. Actionnya seperti apa? Memberhentikan pekerjaan, ya, mengingatkan langsung, menegur langsung. Kalau dia sifatnya sudah ke arah fatality, ya, ataupun ke kecelakaan yang besar, ya, itu bisa kita stop. Tapi kalau dia hanya ke tindakan tidak aman yang kita jumpain itu hanya lebih yang kecil-kecil, itu bisa kita tegur juga, ya boleh, tapi opsional, yang ataupun kita tulis gitu ya, tulis dan laporkan. Contohnya apa? Tadi tindakan tidak aman itu kan banyak. Orang membuang sampah sembarangan, itu juga tindakan tidak aman. Ya. Orang misalnya ngepel ya di lantai, kita lihat, tapi lantainya itu tidak di barricade, ya. Jadi kalau itu kan orang tergelincir
nggak langsung fatality. Nah, itu bisa kita catat langsung ya, dan bisa juga ditegur. Tapi kalau sudah kita lihat arahnya ke fatality, itu jangan menunggu kita menulis dulu, tapi langsung ambil action, menegur. Kalau kita posisinya adalah bukan orang yang memiliki yang memiliki bukan kekuasaan ya, bahasanya adalah orang yang tidak memiliki mungkin di situ jabatannya rendah, kita bisa melaporkan kepada pimpinan kita, ya. Pak, tadi saya menemukan ada pekerja di sana itu Pak yang kerjaannya itu membahayakan sekali. Yang kalau dia tersandung sedikit saja, jatuh bisa meninggal dunia. Atau ada orang tadi saya melihat megang listrik Pak, menggunakan APD yang lengkap. Salah sedikit saja bisa meninggal dunia dan sebagainya. Jadi tentukan dulu ya kriterianya apa, baru kita bisa menentukan tindakan mana yang harus kita lakukan. Seperti itu Pak Bayu. Oke, baik Pak. Ya ini Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Sarah Pak. Menanggapi jawaban Bapak yang tadi Pak, bolehkah itu kita Bapak berikan contoh yang sudah teraplikasi di tempat kerja yang menjadi faktor safety culture di tempat kerja tersebut Pak? Oke. Ya, jadi safety culture, kebetulan saya juga bekerja di perusahaan dulunya ya, perusahaan memang yang saya katakan bukan culture-nya yang memang 100% sudah jalan ya. Tapi ada beberapa contoh-contoh yang bisa kita berikan ataupun benchmark ya, dan ini juga mudah menjadi benchmark ke perusahaan-perusahaan lain. Simpelnya saja nih ya, mungkin teman-teman di sini banyak yang naik dan turun tangga setiap hari. Mungkin apakah untuk ke kantor ya, ke rumah dan sebagainya, ataupun pergi jalan-jalan ke mall. Banyak sekali orang-orang itu yang tidak menggunakan atau memegang bagian daripada pagar tangga ya, ataupun handrail bahasa Inggrisnya, itu memegang handrail. Nah, di tempat kita dulu ataupun yang pernah saya lakukan dulu, kita memberikan perubahan perilaku tadi. Ya, melakukan perubahan perilaku tadi. Jadi yang tadinya dulu orang nggak megang handrail ketika naik dan turun tangga, ya, sekarang itu sudah wajib memegang handrail. Dengan cara apa? Awalnya kita foto dulu tangganya yang sering digunakan, ya. Setelah itu kita foto orangnya yang naik dan turun tangga, dan itu kita undang mereka ke dalam suatu rapat. Setelah itu kita jelaskan ke mereka, ini loh tangga, ini orang. Nah, ketika naik dan turun tangga, ini yang kita sering lakukan. Ya, tidak megang handrail. Nah, terus kita berikan kepada mereka itu penjelasan terkait bahayanya ketika mereka tidak memegang handrail. Ya, memang di situ waktu itu banyak sekali diskusi-diskusi ya. Tapi kita juga dengan sistem BBS ya, kita juga harus menyiapkan beberapa penjelasan. Contoh kemarin itu ada juga seperti ini, Pak, saya adalah seorang office girl yang ketika meeting saya harus ngantar naik dan turun tangga. Dua-dua tangan saya megang tempat minuman. Ya, kembali kepada manajemen pengendalian risiko. Bisa nggak di engineering? Bisa diubah tempat pemegangan air minumnya menjadi satu tangan. Ya, jadi satu tangan lagi pegang ini. Nah, itu sudah menjadi culture di sana, budaya. Setiap naik dan turun tangga, minimal satu tangan itu pegang handrail. Mau kanan, mau kiri, ya tergantung kita di posisi sebelah mana adanya handrail. Jadi seperti itu Pak Bayu, contoh salah satu yang sudah pernah kita jalankan. Baik Pak. Oh, ini ada satu lagi Pak. Ya. Langkah konkret apa saja yang dilakukan manajemen dalam menerapkan BBS di perusahaan? Lalu sektor apa saja yang paling dominan terjadi kecelakaan kerja Pak? Oke, langkah apa saja yang paling, langkah kerja apa yang paling apa tadi Pak? Pertanyaannya Pak? Langkah konkret apa saja yang dilakukan manajemen dalam menerapkan BBS di perusahaan? Oke, kalau konkret pastinya satu menjadi role model Pak ya. Untuk konkret itu menjadi role model yang pertama ya. Yang kedua selain juga role model, kita juga harus mendukung program yang memang sudah kita buat. Yang seperti tadi katakan tadi, contoh simpelnya naik dan turun tangga harus megang handrail. Nah, dia harus menjadi contoh nih, ya. Bukan berarti dia harus memberikan contoh bahwasanya setiap dia naik turun tangga dia harus tetap megang handrail, ya. Supaya orang-orang yang lain itu bisa melihat ke role modelnya. Yang kedua, dia harus mendukung. Apa yang mau didukung? Kadang-kadang juga banyak orang, Pak, kita mau buat benchmark ini. Contohnya apa? Naik dan turun tangga itu harus megang handrail. Ternyata semua tangga belum punya handrail, ya. Semua tangga belum punya handrail. Nah, ketika kita ajukan untuk pembuatan handrail, waduh, itu cost, itu biaya. Nah, jadi ketika kita membuat suatu program, pastikan memang seorang pimpinan itu harus mendukung dari sisi waktu dan juga nanti kondisi biaya juga, ya, harus dukung.
terkait tadi sektor apa yang banyak berbahaya Pak ya tadi? Iya, Pak. Pertanyaannya ya? Yes. Iya. Untuk sektor apa yang paling banyak untuk potensi bahaya? Sebenarnya sampai saat ini kalau melalui penelitian data di BPJS paling tinggi itu masih di konstruksi, ya paling tinggi adalah di konstruksi. Kenapa di konstruksi? Karena di konstruksi itu semua tingkatan basic sekolah ada di situ, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, ya. Dan kenapa di konstruksi bisa dikatakan yang terbanyak? Ya karena kita bisa lihat untuk bagian-bagian teman-teman yang mungkin menggali pondasi, ya, pembersihan, memang itu banyak yang menengah ke bawah sekolahannya. Dan mereka itu tidak sangat tidak menghiraukan bahkan kadang-kadang K3 itu. Tapi bukan berarti tidak bisa diubah ya, tidak bisa diubah. Dengan sistem ataupun program yang dibuat di dalam K3 harusnya itu bisa ditangani ya atau bisa diselesaikan. Jadi bukan berarti konstruksi menjadi nomor 1 dan konstruksi tidak akan bisa diupayakan. Jadi jawabannya adalah konstruksi itu, Pak. Masih sampai sekarang ini. Ya, ada pertanyaan tambahan Pak dari Pak Frandi. Jadi untuk menerapkan PBS di tempat kerja, terutama untuk beberapa frontliner yang agak bandel, apakah penjelasan terkait sanksi yang akan diterima terkait perundangan kepada frontliner akan efektif, Pak? Atau lebih efektif penjelasan terkait stick and carrot sesuai dengan just culture perusahaan? Ya, jadi memang kalau terkait temuannya apa dulu nih? Ya, memang ada memang orang yang perilaku itu adalah perilaku tidak mengikuti atau tidak pemenuhan aturan-aturan undang-undangan. Ya, ada memang langsung ke kontak kepada si orangnya langsung. Ya, misalnya kalau tidak menggunakan APD itu langsung ke dianya. Tapi ada juga orang yang perilaku tidak baiknya itu adalah perilaku, wah, buat apa itu aturan? Ya, buat apa kita harus beli ini? Buat apa buat itu? Oh, itu udah aturan, Pak. Ya, bukan langsung kontak kepada dirinya sendiri tapi kepada yang lain-lain. Jadi nanti disesuaikan dulu, diklasifikasikan dulu nih, ya, diklasifikasikan dulu apa dulu nih jenis perilaku yang tidak baiknya. Apakah terkait kepada aturan-aturan, apakah terkait langsung kepada orangnya sendiri, ya. Jadi kita klasifikasikan. Kalau memang itu peraturan, ya kita bisa menyampaikannya secara aturan, ya. Jadi kita bisa juga dalam BBS ini ya, tapi kita secara aturan, kita membawakan dasarnya apa, ini dasar aturannya Pak. Jadi perilaku itu nggak harus orang langsung ya, tapi bisa juga pelanggaran aturan, tidak mengikuti aturan, itu juga perilaku. Ada seorang pimpinan itu yang memang nggak mau peduli dengan aturan-aturan. Kerja ya kerja gitu. Tapi kalau untuk dirinya dia care gitu, tapi dengan yang lain dia nggak care. Jadi harus diklasifikasikan dulu. Apa jenis perilaku-perilakunya, itu loh Pak. Oke. Ya, bagaimana Pak Frandi? Ada yang ditanyakan lagi, Pak? Oh, Pak, ini ada satu lagi, Pak, dari Ibu Winnie Anggra ini. Apa yang menyebabkan BBS ini sulit untuk diterapkan di perusahaan, Pak? Oke, apa yang menyebabkan BBS ini sulit diterapkan di perusahaan? Iya, Pak. Yang sangat sulit pastinya yang kalau kita seorang yang menerapkannya adalah orang K3, ya BBS ini kan orang K3 ya kebanyakan menerapkan K3, tapi pimpinan kita tidak mendukung, itu sangat sulit. Ya, waktu kita mengajukan kepada pimpinan, Pak, kita mau membuat suatu program BBS, dia setuju, tapi ketika kita jalankan, dia tidak support, itu sudah sangat sulit. Bukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kepada pimpinan yang paling sulit. Ya. Kenapa? Karena nanti hubungannya adalah pengaturan orang, ya, hubungannya adalah ada perubahan-perubahan cara, hubungannya adalah perubahan waktu dan sebagainya. Kalau tidak didukung dari pimpinan, itu akan sangat sulit. Jadi sama seperti SMK 3, kebijakan ataupun komitmen pimpinan yang terutama. Kalau itu sudah tidak ada, itu sangat-sangat sulit sekali. Oke, Pak. Ya, berarti tetap pada kebijakan pimpinan pucuk, Pak ya? Pucuk pimpinan, Pak ya? Oke. Betul. Ya. Itu yang paling sulit kalau tidak ada dukungan. Ya, ini Pak, ada dari Bu Mita, Pak. Apakah ada indikator suatu perusahaan dikatakan sudah menerapkan BBS yang baik? Dan apakah zero accident dapat dijadikan salah satu tanda bahwasannya perusahaan tersebut sudah menerapkan BBS yang baik? Ya, oke. Jadi goalnya daripada BBS ini memang zero accident ya, goalnya. Jadi semua kegiatan K3 itu goalnya adalah di zero accident. Kalau perusahaan tadi bisa mencapai zero accident, ya, secara teoritis memang perusahaan tadi itu
sudah memiliki culture ataupun budaya K3 yang bagus, ataupun sudah memiliki perilaku cara kerja yang bagus. Jadi secara teoritis bisa dikatakan iya, ya. Jadi zero accident itu sebagai indikatornya bahwasanya perusahaan tadi sudah memiliki perilaku yang bagus atau tidak. Mustahil kalau perilakunya tidak bagus bisa jadi zero accident, kecuali terjadinya laporan-laporan fiktif ya. Tapi kalau secara benar harusnya iya. Oke, ada lagi Pak? Pertanyaan Pak? Ya ini Pak dari Pak Prandi tadi Pak. Berarti pemahaman terkait peraturan safety perusahaan dan perundangan harus khatam Pak ya. Termasuk asesmen bahaya di lapangan, terutama sebelum kita memutuskan stop job suatu pelanggaran. Berarti khatam ini apa ya? Artinya khatam ini ya? Saya kurang paham pengertian khatam ini ya. Ya mungkin sudah memahami secara keseluruhan Pak perundangan maupun peraturan dari perusahaan. Pemahaman terkait peraturan safety perusahaan dan perundangan harus khatam, ya. Termasuk asesmen bahaya di lapangan, terutama sebelum kita memutuskan stop job suatu pelanggaran. Ya tadi saya yang kurang paham ini kata khatam ini Pak, pengertian khatam mungkin ya. Pak Frandi mungkin bisa dijelaskan ini khatam ini maksudnya apa ya khatam? Kayaknya saya baru dengar kata khatam, saya baru lihat kata khatam sih. Supaya nggak salah nanti pengertiannya nih. Bisa ditambah chatnya Pak Frandi untuk khatam ini apa ya? Hafal Pak. Oh hafal, ya. Jadi nggak harus juga hafal ya, nggak harus hafal. Berarti pemahaman terkait peraturan safety perusahaan dan perundangan harus hafal, ya termasuk asesmen bahaya di lapangan. Jadi untuk ke arah hafal itu berat, ya. Belum ada orang yang memang yang hafal terkait peraturan perundangan. Tapi kita bisa memiliki alat bantu, ya, alat bantu yang lain. Seperti kita bisa juga menempelkan sign di beberapa tempat, ya, atau memiliki handbook mungkin di beberapa orang. Ya, jadi nggak harus bahasanya khatam ataupun nggak harus bahasanya hafal, seperti itu. Ya ini Pak dari Pak Gafar Pak Gafar. Ya. Apa yang telah dilakukan pemerintah atau Disnaker untuk meningkatkan program BBS di tempat kerja? Nah, kira-kira sudah sejauh mana nih Pak peran pemerintah atau Disnaker dalam mengkampanyekan BBS gitu Pak? Ya, kalau dari pemerintah untuk mendukung BBS, ya, jadi pemerintah itu bukan ke BBS-nya, tapi mereka kepada goal akhirnya. Ya, goal akhirnya mereka kuncinya adalah di zero accident-nya. Ya, jadi pemerintah itu tidak pernah menanyakan perusahaan itu sudah memiliki BBS atau belum, atau sudah menerapkan BBS atau belum. Tapi mereka lebih kepada goal akhirnya. Ya. Berapa kecelakaan yang ada di perusahaan Anda, berapa near miss, berapa unsafe action, berapa unsafe action ataupun unsafe condition. Lebih ke situ. Jadi pemerintah memang tidak pernah memonitor yang namanya behavior based safety-nya. Seperti itu, Pak. Jadi secara tidak langsung, saya bisa dikatakan secara umum, ya, tidak dimonitor untuk BBS, tapi mereka langsung ke goal-nya saja. Karena kita ketahui goal-nya itu sebagai indikator. Seperti itu, Pak. Oke, goal-nya berarti zero accident, Pak ya? Betul. Nah, artinya perusahaan-perusahaan tersebut harus sudah menerapkan sistem manajemen K3, Pak? Ya, jadi salah satu juga ya, SMK3. Ya, jadi sama juga ya, apakah perusahaan yang sudah menerapkan SMK3 sudah pasti zero accident? Belum tentu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Kenapa? Karena sistem itu tidak bisa menjamin, tapi dia melakukan pendekatan untuk goal-nya itu ke arah zero accident. Ya. Ada perusahaan yang nggak menerapkan SMK3 tapi zero accident. Ada perusahaan yang menerapkan SMK3 terjadi accident. Ada. Jadi bukan penjamin ya, tapi mengarahkan supaya mengerucut ke arahnya ke zero accident. Seperti itu, Pak. Ya mungkin Pak di next training kita bisa ngebahas Pak terkait dengan implementasi SMK3 Pak di perusahaan, bagaimanakah cara-cara menerapkan implementasi K3 yang baik di perusahaan, bagaimana cara mendapatkan ya penghargaan K3 Pak ya di bulan ketiga. Nah itu nanti ya, mungkin kita bisa kita bahas di next training Pak ya. Betul, boleh Pak. Ya.
Ya, baik. Untuk partisipan semua, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita close training terkait dengan materi BBS kali ini? Oke, kita tunggu 5 menit lagi. Kalau misalnya tidak ada, maka training online untuk kali ini kita tutup. Pak Anggit, bisa izin sebentar Pak untuk share screen-nya Pak? Boleh Pak, itu kayaknya terbuka Pak, nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Sebentar ya, saya coba.